Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FGK Firasat Doa Karomah, salam sejahtera bagi bangsa Indonesia. Dari Firasat Doa Karomah ke kampungnya Mitani ikut berdakwah, mudah-mudahan manfaat. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, taatlah kamu kepada pemimpin negara. Ulama bersabda, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Pemirsa Firasat Doa Karomah, dunia itu ada 3. Pertama yaitu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Seperti Rasul Nabi Daud diberi kitab yaitu Zabur. Nabi Musa alaihissalam diberi kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam diberi kitab yang namanya Injil. Baginda Rasulullah SAW diberi kitab Al-Quran. Yang kedua, irhasot, keistimewaan dan kemuliaan diberi oleh Allah kepada nabinya. Yang ketiga adalah mukjizat, kemuliaan dan keistimewaan diberi oleh Allah kepada pemimpin negara. Contoh tahun 1945, Pak Karno, yang mulia Pak Karno menandatangani proklamator. Itu adalah kemuliaan, karena waktu itu Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kita ibaratkan Belanda itu bagaikan buah durian, Indonesia bagaikan buah timun. Tapi kenapa kok bisa menang timunnya? Itu berkat karomah Pak Soekarno. Mudah-mudahan Bapak Soekarno ditempatkan Allah di sisinya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemuliaan dan kelebihan keistimewaan diberikan oleh Allah Bapak Soeharto, yaitu salah satu presiden menyelamatkan Pancasila, karena tahun 65 betapa ruwetnya negara. Dan Pak Harto juga selaku presiden Bapak Pembangunan, ada Repita 1, Repita 2 sampai Repita 6. Setelah itu ada reformasi, reformis yang naik menjadi presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie salah satu presiden yang hatinya ikhlas. Biasanya kalau orang nomor 2 naik ke nomor 1 itu ingin lama, tapi Bapak Habibie tidak menginginkan itu, malah mempercepat pemilu. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan Bapak B.J. Habibie dengan karomahnya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang layak sisinya dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang keempat, Presiden Gus Dur. Juga karomahnya sangat banyak, nggak kita hitung, karena Gus Dur juga ulama menjadi presiden. Jadi sudah konkret dari ulama dan umarok jadi satu. Saya pernah diajak Gus Dur, diajak ke Jakarta untuk mendukung Gus Dur. Waktu itu mau ada SI, sidang istimewa. Maka Gus Dur mengatakan pulang saja. Berarti Gus Dur tidak menginginkan jabatan yang lama, dan untuk jabatan yang lama dan mengorbankan yaitu pendukungnya tidak ingin. Inilah karomah Gus Dur. Mudah-mudahan Allah juga memberi pahala di sisinya.
Yang kelima adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, juga mempunyai karomah yang besar. Waktu jadi presiden menyelesaikan Aceh, sebab Aceh itu bagaikan bisul yang mau pecah, diselesaikan dengan baik, dan sekarang menjadi satu lagi dengan NKRI. Yang keenam yaitu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karomahnya juga banyak sekali Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu, karena waktu itu pembicaraannya sangat hati-hati. Dan kita punya teman waktu itu juga diangkat jadi pegawai negeri waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Dan saya waktu itu naik haji lancar sekali urusan haji. Mudah-mudahan selamat untuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Juga karomahnya banyak, yaitu infrastruktur yang belum selesai diselesaikan dengan baik, dan menangani COVID dengan baik. Inilah karomah Pak Joko Widodo. Selamat untuk Pak Joko Widodo. Yang kedelapan yaitu Bapak Prabowo Subianto, salah satu presiden juga mempunyai karomah yang besar. Saya selaku Kiai Kampung Nyambi Tani kecil-kecilan, karena petani itu ada 3. Yang ladangnya luas di atas 3 hektar ke atas itu namanya usaha tani. Kalau cuma punya 1/4 atau setengah hektar itu petani. Dan ada buruh tani. Dan Pak Prabowo Subianto waktu menentukan padi harganya 65, itu alhamdulillah saya merasa senang, tidak mir-mir, tidak khawatir kalau nanti turun lagi, enggak begitu. Dan Pak Prabowo Subianto adalah salah satu presiden walaupun latar belakang militer tapi sangat mengerti yaitu pertanian. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto besok tahun 2029 diberi Allah kesuksesan lagi sampai tahun 2034, endingnya husnul khotimah. Ini bukan pesanan, sekali lagi ini bukan pesanan, tapi murni dari firasat dan doa Kiai Kampung Nyambi Tani. Dan selamat untuk Pak Ali Amran, kerja keras pertanian, mudah-mudahan diberi oleh Allah kekuatan, sama mudah-mudahan. Dan sekarang rupanya pupuknya lancar sekali. Demikian yang kami sampaikan. Kalau ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.